mata teman-teman dan guru-guru gitu, Bu? Kalau saya sih udah nganggep Rafiq ini sebagai anak sendiri gitu ya Mas, karena memang seumuran dengan anak saya dan sama-sama umurnya 21 tahun, kemudian kuliahnya juga sama, semester 6. Jadi Rafiq ini sosok yang sangat-sangat baik Mas, sopan, akhlaknya bagus banget, jadi orangnya juga bagus gitu. Kalau misalnya Mas ngelihat kesehariannya seperti apa itu, orangnya ganteng, pokoknya ya kalau misalnya kita bilang sangat baik, baik banget. Ya baik Ibu, izin dengan Ibu siapa, Bu? Iya, saya Siti Nurbaya, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Baik, nah informasinya kan yang kemarin kecelakaan di Underpass Unila itu salah satunya guru di Muhammadiyah 1 Bandar Lampung ini, Bu ya? Iya, betul. Baik, kalau untuk korban sendiri sudah berapa lama sih, Bu, kerja di sini? Rafiki itu kerja di sini sudah sekitar 3 tahunan. Memang sejak awal itu dia datang ke sini, dia itu kan masih kuliah nih Mas ya. Jadi sekarang ini semester 6 di Universitas Muhammadiyah Lampung, jurusan ekonomi. Tapi di sini ngajarnya bahasa Arab karena dia lulusan pondok gitu. Jadi sekitar tahun 2023 masuk di sini. Oke, kalau di sini korban ini ngajar di kelas berapa, Bu? Dan apakah korban merupakan wali kelas juga begitu? Kalau Rafiq ini cuma guru aja, jadi ngajarnya dari kelas 1 sampai kelas 3. Karena kelas kita rombelnya rombel kecil, jadi dia ngajarnya di kelas 1 sampai kelas 3, begitu Mas. Oh, guru bahasa Arab tadi, Bu ya? Guru bahasa Arab. Oke. Nah, kalau untuk keseharian nih, Bu, sosok korbannya seperti apa sih, Bu, di mata teman-teman dan guru-guru gitu, Bu? Kalau saya sih udah nganggep Rafiq ini sebagai anak sendiri gitu ya Mas, karena memang seumuran dengan anak saya dan sama-sama umurnya 21 tahun, kemudian kuliahnya juga sama, semester 6. Jadi Rafiq ini sosok yang sangat-sangat baik Mas, sopan, akhlaknya bagus banget, jadi orangnya juga bagus gitu. Kalau misalnya Mas ngelihat kesehariannya seperti apa itu, orangnya ganteng, pokoknya ya kalau misalnya kita bilang sangat baik, baik banget. Itu kan kemarin posisinya mau berangkat kerja atau mau berangkat kemana itu, Bu? Mau berangkat kuliah, karena dia ngajar di sini cuma di hari Jumat. Jadi mungkin posisi mau berangkat kuliah, rumahnya di Natal, jadi ya makanya kejadiannya di sekitar Robinson itu seperti itu Mas. Nah, apakah kita sudah ke rumah duka begitu? Kemarin sudah ada perwakilan dari kepala sekolah Muhammadiyah Bandar Lampung, yang laki-laki sudah ke sana, dan hari ini kita niatnya akan takziah ke sana dengan guru-guru yang ada di sini. Informasinya kemarin korban yang kecelakaan di Underpass Unila itu kan salah satunya guru di SMA Muhammadiyah 1 Bandar Lampung ini. Nah, apakah benar, Bu? Ya betul. Betul ya. Bahasa Arab. Guru bahasa Arab. Kalau beliau ini sudah berapa lama sih, Bu, ngajar di SMA 1 Muhammadiyah ini, Bu? Sudah 2 tahunan ya. Sudah. Nah, kalau keseharian kita sebagai sama-sama tenaga pendidik ini, Bu, atau teman mengajar, seperti apa nih, Bu, sosok beliau? Sosoknya ya ramah, santun, ya banyak bicara. Kemudian kalau mengajar ya aktif. Ngobrol-ngobrol. Kalau untuk sehari-hari dia ngajarnya berapa hari tuh, Bu? Dia seminggu 1 kali di hari Jumat saja. Nah, kalau kemarin tuh posisinya mau berangkat ngajar ke sini atau lagi ngapain tuh, Bu? Itu posisinya dia mau berangkat kuliah. Berangkat kuliah. Karena memang masih kuliah sambil ngajar. Sambil ngajar sini. Kalau kuliah di UMN ya, Bu ya. Gimana, Dek, dengan sosok dengan Pak Rafiki ini, kalau di mata kita sebagai siswa seperti apa nih beliau? Dia baik orangnya, seru juga, friendly sama murid-murid gitu, akrab semuanya sama murid-murid. Dia di sini ini ya ngajar bahasa Arab di sini. Terus orangnya baik juga.
Eh, dia dalam seminggu tuh berapa kali ngajar dari sini? Sekali. Oh, ngajar bahasa Arab itu aja. Jumat. Setiap hari Jumat ya. Oke. Satunya lagi? Ahmad. Gimana tanggapan kita terhadap Pak Rafiq itu? Orangnya baik, sangat ramah, murah senyum juga, dan dia nggak pernah marah. Gitu. Sabar orangnya. Orangnya sabar sekali. Kalau ngajar seperti apa nih? Kalau ngajar juga cepet ditangkep gitu. Terus Oke. juga mudah dipahami lah sama teman-temannya. Mungkin tanggapan kita seperti apa nih? Berduka cita seperti apa? Ya sedih sih, Ngerasa kaget aja. kehilangan banget. Kaget kami dengar berita duka itu kemarin siang. Ya nggak nyangka aja. Oke, selamat sore Tribuners dimanapun berada. Hari ini saya Boy Saputra melaporkan dari Polresta Bandar Lampung, yang mana saat ini kita bersama dengan Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibu Ibda Yunita Alvira Yunita, Ibu ya, izin Bu. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Iya, bisa disapa Tribuners dimanapun berada Bu. Selamat sore. Oke, Bu, kita ketahui bahwasannya kemarin terjadi laka lantas Bu ya, yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, yakni di Raja Basah ya. Nah, untuk mengetahui lanjutnya kita ingin tahu jelas nih Bu, Ibu selaku Kanit Gakum Polresta Bandar Lampung. Nah, itu bagaimana sih Bu kronologis lengkap kecelakaan yang terjadi di Jalan ZA Pagar Alam, khususnya di dekat underpass Unila nih Bu? Oke, untuk kronologi itu sendiri, peristiwa kecelakaannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 April 2026, itu sekitar pukul 09.45, itu di seputaran underpass Unila. Jadi saat akan kendaraan yang dikendarai oleh almarhum saat akan melintasi underpass Unila, pada saat yang bersamaan di depan kendaraan tersebut ada kendaraan lain, yaitu motor Honda Beat warna hijau putih yang nopolnya itu belum teridentifikasi. Pada saat akan mendahului, di depan itu ada pembatas jalan, sehingga kendaraan Honda Beat hijau putih ini melakukan pengereman, sehingga kendaraan yang dikendarai almarhum ini berada di belakang kendaraan tersebut dan menabrak motor Honda Beat hijau putih ini dan mengakibatkan kendaraan almarhum terjatuh ke sebelah kanan, yang dimana pada saat bersamaan di depannya sudah ada truk tangki BBM, namun persis sejajar dengan kendaraan dengan posisi almarhum, sehingga masih mengenai pada bagian belakang truk sebelah kiri, sehingga almarhum terlindas oleh ban sebelah kiri truk tangki BBM tersebut. Nah, jadi untuk penyebab sementara kecelakaan berdasarkan hasil olah TKP apa sih Bu ini Bu? Untuk penyebabnya masih kami dalami, masih dalam tahap penyelidikan. Nah, kemudian bagaimana nih Bu kondisi lalu lintas di lokasi kejadian saat berlangsung peristiwa tersebut Bu? Untuk situasi lalu lintasnya ini normal dan lancar. Tidak ada hambatan terjadi Bu ya? Tidak ada, masih normal lancar. Nah, kemudian Bu, apakah sopir truk pengangkut BBM tersebut sudah diamankan dan dimintai keterangan nih Bu? Pada saat itu sudah kita amankan dan langsung kita mintai keterangan untuk sopir truk tersebut. Dan sudah kita lakukan pemeriksaan secara mendalam ya Bu ya? Artinya kita akan menggali seperti apa peristiwa tersebut dari versi pihak sopir tersebut ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, apakah ada indikasi kelalaian dari pihak pengemudi truk atau korban ini Bu dalam peristiwa yang mengenaskan tersebut, sehingga masyarakat bisa mengetahui secara jelas, secara terang terkait peristiwa yang terjadi tersebut Bu? Untuk kelalaian itu sendiri, baik dari pihak truk ataupun pihak kendaraan dari almarhum ini masih kami dalami dan masih dalam tahap proses penyelidikan. Masih kita lakukan pembuktian juga Bu ya, artinya ya. Nah, kemudian bagaimana sih Bu kondisi kendaraan yang terlibat, khususnya truk pengangkut BBM tersebut Bu? Untuk kondisi kendaraan truk itu sendiri tidak ada kerusakan,
Dan untuk dari kendaraan motor yang digunakan almarhum ini ada lecet di bodi kanan untuk kendaraan roda 2 tersebut. Kalau untuk truknya sendiri? Tidak ada kerusakan sama sekali Oh. karena yang terkena hanya ban belakang sebelah kiri. Yang diduga melindas si korban ibu ya? Terlindas. Sorry, Ya, terlindas betul. oleh korban bu ya. Dan saat ini masih dilakukan pendalaman dan penyelidikan oleh pihak Satlantas Polresta Bandar Lampung. Nah, kalau boleh tahu nih bu, untuk saksi-saksi sudah kita periksa juga ya pasti bu ya? Sudah. Kami masih melakukan pemeriksaan dan masih mendalami. Artinya dengan saksi-saksi tersebut akan kita ketahui seperti apa yang terjadi gitu bu ya? Betul. Ya, Bu Alvira, untuk lokasi kejadian peristiwa yang mengenaskan tersebut, apakah lokasi tersebut termasuk titik rawan kecelakaan lalu lintas atau blank spot nih, Bu Alvira? Bisa dijelaskan? Berdasarkan data yang ada pada kami, di lokasi tersebut cukup termasuk rawan laka lantas dikarenakan beberapa kejadian sudah terjadi di wilayah tersebut, namun tidak begitu fatal. Sehingga untuk black spot mungkin belum termasuk black spot, namun lokasi tersebut bisa dikatakan rawan laka lantas. Untuk itu kami dari Satlantas menghimbau kepada masyarakat yang akan melintas agar lebih berhati-hati pada saat melintas lokasi tersebut. Karena sudah terjadi beberapa kali. Dan pada hari itu juga pada saat kami melakukan olah TKP di seputaran tersebut ada lagi kejadian kecelakaan. Sehingga ini menjadi perhatian bagi masyarakat bu ya, betul. Ketika siapapun yang melintas untuk tetap berhati-hati di jalan tersebut gitu ya. Nah bu, sebenarnya bagaimana sih bu standar keselamatan bagi kendaraan besar seperti truk BBM saat melintas di kawasan padat nih bu? Ini kan masyarakat ingin tahu juga nih secara aturannya seperti apa nih berdasarkan pihak kepolisian. Untuk standar keselamatan bagi kendaraan besar seperti truk ini memang dia lebih ketat, di mana harus lebih memperhatikan kehati-hatian dalam berkendara, khususnya dari batas kecepatan dan menjaga jarak aman pada saat memasuki di wilayah atau kawasan yang cukup padat, sehingga dari pengendara yang akan mengendarai dari kendaraan yang cukup besar agar selalu berhati-hati dan lebih memperhatikan jarak aman dan kecepatan. Baik bagi supir truk BBM ataupun masyarakat yang melintas itu bu ya. Iya betul, yang ada di sekitar. Dan harus berhati-hati semuanya kan, karena kecelakaan pasti saja, cuma kita harus menghindari hal-hal tersebut gitu bu ya. Nah kalau untuk bagaimana sih bu, apakah ada rekaman CCTV nggak nih bu di sekitar lokasi yang bisa membantu proses penyelidikan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung nih bu? Kalau untuk CCTV di jalan tersebut pada saat kami di olah TKP belum kami temukan, namun saat ini masih kami dalami dan kami masih mengumpulkan alat-alat bukti lainnya. Walaupun tidak ada CCTV, proses selanjutnya seperti apa bu nanti bu? Untuk saat ini kami hanya mengumpulkan dulu alat-alat bukti, baik itu bukti petunjuk. Untuk saat ini karena kami mengumpulkan keterangan itu dari beberapa saksi-saksi yang sudah kita periksa. Oh, saksi di kejadian itu ya bu ya artinya? Untuk pada saat kejadian, saksi itu sendiri tidak ada. Namun pada saat setelah kejadian ada beberapa saksi yang melihat, namun setelah kejadian. Itu yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Kami melakukan pemeriksaan. Nah kemudian bu, apa nih bu langkah dari Polresta Bandar Lampung untuk mencegah kejadian serupa di wilayah tersebut ataupun wilayah-wilayah lainnya, apalagi yang notabene rawan laka lantas nih bu? Untuk tindak lanjut kami dari Satuan Lalu Lintas, kami selalu memberikan sosialisasi dan selalu memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya yang akan melintas di daerah rawan laka, agar selalu berhati-hati dan selalu mengutamakan keselamatan. Dan tidak henti-hentinya kita selalu memberitahukan kepada pengendara baik roda 2 maupun roda 4 itu agar selalu mematuhi aturan lalu lintas pada saat berkendara. Kalau rutinitas yang kita lakukan untuk mengimbau atau menginformasikan seperti apa nih bu? Tentunya kami setiap hari pada saat pelaksanaan tugas kami selalu melakukan sosialisasi pada saat melakukan pemerawan pagi, pada saat memperhatikan kendaraan kami selalu
memberikan himbauan kepada pengendara, selalu mengingatkan kepada pengendara, khususnya contoh kecilnya itu pada saat penggunaan helm, kendaraan yang masih belum lengkap agar selalu dilengkapi. Dan selain dari itu kita juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk ke pelajar-pelajar SMA lah ya, yang saat ini bisa kita katakan sudah menggunakan kendaraan.